Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, apakah Islam mengatur juga tentang adanya harta gonogini, Ustaz? Taib. Harta gonogini itu istilah dalam fikih Indonesia. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih para ulama dengan istilah gonogini. Istilah itu di negeri kita maksudnya itu adalah harta milik berdua suami istri yang mereka dapatkan setelah mereka menikah. Itu namanya harta gonogini. Pembahasan tentang harta gonogini agak luas. Cara umum mana katakan. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun kita berada. Harta yang ada dalam rumah tangga muslim itu ada 3 kemungkinan. Harta yang ada dalam rumah tangga seorang muslim, muslimah, keluarga gitu ya, suami istri, maka itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harta murni milik suami. Harta murni milik suami. Tidak ada kaitannya dengan hak istri di situ. Harta murni milik suami. Apa contohnya? Ya hartanya sudah dimiliki oleh suami sebelum dia nikah. Bisa jadi pada waktu masih bujang dia itu sudah kerja, sudah punya ini, sudah punya sepeda motor, sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya mobil, kadang-kadang bahkan kadang-kadang sudah punya rumah, punya sawah, punya aset gitu ya. Maka itu harta murni milik suami. Atau mungkin dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, mendapatkan warisan dari ibunya dan macam-macam, maka itu namanya harta murni milik suami. Itu yang pertama. Yang kedua, harta murni milik istri. Harta murni milik istri. Gambarannya harta murni milik istri, harta murni ya, milik istri itu demikian. Ya gambarnya kayak tadi. Seorang wanita sudah punya aset, sudah punya harta sebelum dia nikah. Bisa jadi dia masih masa gadisnya itu kerja di dalam negeri, luar negeri, mendapatkan pendapatan, penghasilan, punya sepeda motor, punya mobil, punya sawah, dan macam-macamnya. Maka atau dia mendapatkan warisan dari orang tuanya atau mendapatkan hadiah dari orang tuanya sebelum dia nikah, maka itu adalah pada waktu nikah, maka itu adalah harta milik istri yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak suami. Yang ketiga sekarang, setelah keduanya nikah, kemudian setelah menikah, maka rumah tangga itu ada 2 model. Rumah tangga itu ada 2 model. Model yang pertama yang kerja suami, istri nggak kerja. Nggak kerja dalam arti yang mendapatkan hasil ya. Kita bicara kerja ini adalah kerja yang sifatnya profit. Antum jangan protes nanti lah, nyapu di rumah, usaha nyuci baju dan macam-macam. Itu bukan kerja profit. Jadi istri di rumah bukan kerja profit. Yang kerja profit, jadi yang kerja menghasilkan uang itu sang suami. Itu model yang pertama. Model yang kedua, suami istri sama-sama kerja. Suami istri sama-sama kerja. Ya noko misalnya, suami yang kulaan, istri yang manage, kemudian suami yang jualkan. Bisa jadi kebalik dan macam-macamnya. Atau misalkan tani, rumah orang desa-desa itu kan tani, suami yang kerja, istri bantu ikut-ikutan kerja. Nanti panennya siapa? Ya panen berdua, uangnya kerja berdua. Toko berkembang besar itu dari mana? Ya milik berdua, hasilnya hasil berdua karena memang kerjanya berdua. Nah, itu apa tadi anda katakan? Jadi suami istri harta yang didapatkan setelah menikah ada 2 kemungkinan keluarga. Kemungkinan yang pertama itu adalah suami yang kerja, istri nggak kerja. Murni rumah tangga. Kalau kondisi yang pertama ini, berarti dalam rumah tangga itu tidak ada harta gonogini. Dalam rumah tangga itu tidak ada harta gonogini. Yang ada adalah harta istri, harta suami. Kalau istri meninggal dunia, harta istri diwarisi oleh keluarganya, termasuk suaminya. Kalau suami meninggal dunia, maka harta suami diwarisi oleh
istri. Oleh istri dan oleh keluarganya. Yang kedua, kalau keluarga itu dua-duanya kerja, dan ini lumrah negeri kita. Banyak negeri kita ini model semacam ini. Entah kerja bareng, dikelola berdua, atau masing-masing punya kerjaan masing-masing. Lalu hartanya dicampur. Misalkan suami PNS, istri noko. Atau zaman sekarang, suami karyawan, istri online. Online, kerja online dan macam-macamnya itu. Mereka mendapatkan hasil. No, tipenya negeri kita itu kan harta nggak disimpan dewe-dewe, tapi dilebur jadi satu. Dilebur jadi satu. Kemudian bisa beli tanah, kemudian bisa beli ini, kemudian bisa beli itu. Lah, tanah itulah dalam istilah fikihnya itu namanya al-amwal al-mushtarakah, al-malul mushtarak. Harta milik berdua. Suami istri, lah harta itu yang oleh istilah negeri kita diistilahkan dengan harta gonogini. Silakan dengan harta gonogini. Nggak ada masalah, istilah aja kok. Itu istilahnya negeri kita adalah gonogini. Tapi dalam dunia fikih, maka istilah untuk harta semacam itu namanya al-mal al-mushtarak baina zaujain. Harta milik berdua antara suami dengan istri. Nah, menghadapi kasus harta semacam ini, kalau ada dalam keluarga harta semacam itu, maka berarti kondisinya demikian. Kalau sang suami meninggal dunia, sang suami dia itu meninggal dunia. Apabila sang suami dia itu meninggal dunia, harta yang diwarisi adalah harta milik suami, harta murni milik suami, sama bagian suami dari harta gonogini. Bagian suami dari harta gonogini. Jadi harta gonogini itu dipecah dulu, dipisah, dilepas. Mana yang bagian istri, mana yang bagian suami. Yang itu bagian suami, itu yang kemudian dijadikan, digabungkan dengan harta waris. Yang bagian istri, maka dia tidak masuk dalam bagian waris. Jadi itu secara umum begitu. Kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri, yang aslinya milik istri, ya kembali ke milik istri. Yang aslinya milik suami, kembali ke milik suami. Harta gonogini dipecah antar keduanya. Berapa persen? Tergantung. Kalau ada kejelasan, ini dulu beli tanah, harganya 400 juta. Yang 300 itu hartai sang suami. Yang 100 hartai istri. Berarti jelas tanah itu 3/4-nya milik suami, 1/4-nya milik istri. Berarti jelas. Jadi 3/4-nya. Tapi kalau itu yang semacam itu tuh jarang. Jarang suami itu negeri kita sampai ngitung-ngitung sampai sekelas itu. Kalau tidak ada kejelasan, maka ngikuti urf yang berlaku di masyarakat. Kalau tidak ada urf, ngikuti hukum qadhi. Dan urf negeri kita itu 50-50. Separuh. Hukum qadha negeri kita pun pengadilan agama itu 50%, 50%. Itu kalau tidak ada kejelasan. Itu global pembahasan tentang masalah fikih harta gonogini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.